Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Matematika SMA. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai integral tak tentu. Untuk anggota dari kelompok 4 sendiri yaitu yang pertama Devita Sari dengan NPM 20130210008, yang kedua Dian Nurul Faiza dengan NPM 20130211052, Dian Kusumayanti dengan NPM 20130210022, dan Zulfa Zakiyah dengan NPM 20130210008. Yang pertama yaitu tentang kompetensi dasar. KD 3.10 mendeskripsikan integral tak tentu atau antiturunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. KD 4.10 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau antiturunan fungsi aljabar. Banyak operasi dalam matematika yang memiliki pasangan. Misalnya, pada operasi aritmatika, operasi penjumlahan berpasangan dengan operasi pengurangan, operasi perkalian berpasangan dengan operasi pembagian, serta operasi kuadrat berpasangan dengan operasi akar, dan lain sebagainya. Dalam kajian kalkulus tentang turunan, salah satu sifatnya dikenal sebagai operasi linier. Coba kita perhatikan gambar grafik dari turunan yang ditunjukkan oleh fungsi berikut ini. Grafik tersebut menunjukkan turunan dari sebuah fungsi yang turunannya adalah fx sama dengan 2x. Nah, fungsi apakah yang turunannya sama dengan fx sama dengan 2x? Mari kita coba untuk menganalisis. Ada dua cara yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama dengan menganalisis nilai turunannya. Nah, karena untuk x kurang dari 0 turunannya negatif, maka fungsinya turun. Untuk x lebih dari 0 turunannya positif, maka fungsinya naik. Dan untuk x sama dengan 0, maka turunannya 0 dan fungsi stasioner pada titik x sama dengan 0. Jadi, fungsinya mungkin akan berpola sebagai berikut. Dengan turunan kedua, kita bisa mengidentifikasi kecekungan dari grafiknya. Karena turunan kedua atau f aksen x sama dengan 2 lebih dari 0, maka fungsi cekung ke atas. Jadi, grafik yang mungkin adalah gambar 2B. Cara yang kedua yaitu dengan menduga fungsi. Nah, mengingat kembali turunan fungsi, kita dengan mudah menyatakan bahwa fx sama dengan x kuadrat adalah fungsi yang turunannya fx sama dengan 2x. Lalu bagaimana dengan fungsi-fungsi berikut? Seperti gx sama dengan x kuadrat ditambah 2, hx sama dengan x kuadrat dikurang 3, px sama dengan gx sama dengan x kuadrat ditambah pi. Tentu saja dapat diketahui bahwa gx sama dengan x kuadrat ditambah 2, hx sama dengan x kuadrat dikurang 3, px sama dengan gx sama dengan x kuadrat ditambah pi adalah fungsi-fungsi yang memiliki turunan fx sama dengan 2x. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa fungsi yang memiliki turunan fx sama dengan 2x adalah fungsi-fungsi yang berbentuk fx sama dengan x kuadrat lebih kurang c, dengan c adalah konstanta bilangan real, dengan menurunkan fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah c1 diperoleh dx fx sama dengan dx x kuadrat ditambah c sama dengan dx x kuadrat ditambah dx c sama dengan 2x tambah 0 sama dengan 2x. Bagaimana dengan fungsi yang grafik turunannya seperti gambar berikut? Karena grafik tersebut berupa parabola, maka persamaannya adalah berbentuk fungsi kuadrat. Dari grafik kita ketahui bahwa akar-akarnya adalah x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 2, dan sumbu simetrinya x sama dengan 1. Ingat kembali, sumbu simetri adalah x sama dengan negatif b per 2a sama dengan x1 ditambah x2 per 2a sama dengan 0 ditambah 2 per 2a sama dengan 2 per 2a sama dengan 1 per a. Jadi nilai a sama dengan 1. Persamaan yang dimaksud adalah fx sama dengan a dikali x min x1 dikali x min x2 sama dengan 1 dikali x min 0
dikali X min 2 sama dengan X dikali X min 2 sama dengan X kuadrat min 2X. Sehingga fungsi turunannya fx sama dengan X kuadrat min 2X adalah fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 min X pangkat 2 ditambah C. Mari kita cek dengan menurunkan fungsi fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 min X pangkat 2 ditambah C, yaitu D per dx dikali fx sama dengan D per dx dikali 1/3 X pangkat 3 min X pangkat 2 ditambah C sama dengan 3 dikali 1/3 X pangkat 3 min 1 dikurang X kuadrat min 1 ditambah 0 sama dengan X kuadrat min 2X. Perhatikan grafik dari fx berikut. Tentu saja terdapat banyak kemungkinan dari fungsi yang memiliki turunan fx sama dengan X kuadrat min 2X. Hal ini dikarenakan konstanta C dari fungsi fx. Munculnya konstanta dapat dipandang sebagai pergeseran atau translasi fungsi f ke atas atau ke bawah. Proses pencarian fungsi apabila turunannya diketahui dikenal dengan nama anti-turunan. Proses ini dapat dilakukan sebagai pasangan operasi turunan atau inverse dari operasi turunan. Definisi: fungsi f dikatakan sebuah anti-turunan dari f pada selang i jika fx sama dengan fx untuk semua x pada i. Pada awalnya, notasi antiturunan dinyatakan dengan AX, di mana AX 2X sama dengan X kuadrat ditambah C. AX X kuadrat min 2X sama dengan 1/3 X pangkat 3 min X pangkat 2 ditambah C. Akan tetapi, saat ini lebih banyak menggunakan notasi integral yang dicetuskan oleh Leibniz dapat dituliskan sebagai berikut. Integral fx dx sama dengan fx ditambah c, di mana f aksen x sama dengan fx. Anti turunan di atas dikenal dengan integral tak tentu. Perhatikan tabel berikut. Fungsi x pangkat 3 turunannya 3x kuadrat, anti turunannya x pangkat 3 ditambah c. Fungsi x kuadrat turunannya 2x, anti turunannya x kuadrat ditambah c. Fungsi x turunannya 1 dikali X pangkat 0 sama dengan 1, anti turunannya X ditambah C. Fungsi X min 1, turunannya negatif X pangkat negatif 2, anti turunannya X pangkat negatif 1 ditambah C. Fungsi X pangkat negatif 2, turunannya negatif 2X pangkat negatif 3, anti turunannya X pangkat negatif 2 ditambah C. Fungsi X pangkat negatif 3, turunannya negatif 3X pangkat negatif 4, anti turunannya X pangkat negatif 3 ditambah C. Jika turunan sama dengan N ditambah 1 X pangkat N, maka anti turunannya adalah X pangkat N ditambah 1 ditambah C. Atau jika turunannya sama dengan X pangkat N, maka anti turunannya adalah X pangkat N plus 1 per N ditambah 1 ditambah C. Akan tetapi tidak bisa untuk turunan di mana N sama dengan negatif 1. Anda bisa eksplorasi untuk N bilangan rasional sehingga dapat dituliskan integral X pangkat N dx sama dengan X pangkat N ditambah 1 per N ditambah 1 ditambah C dengan N tidak sama dengan negatif 1. Berikut dikenal dengan aturan pangkat. Teorema A, aturan pangkat. Jika N adalah sebarang bilangan rasional, N tidak sama dengan negatif 1, maka integral X pangkat N dx sama dengan X pangkat N ditambah 1 per N ditambah 1 plus C. Contoh nomor 1. Integral X pangkat 3 min 2X pangkat 2 ditambah 2X min 2 dx. Jawab: integral X pangkat 3 min 2X pangkat 2 ditambah 2X min 2 dx sama dengan X pangkat 3 plus 1 per 3 plus 1 min 2X pangkat 2 tambah 1 per 2 ditambah 1 ditambah 2X
pangkat 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 min 2x pangkat 0 ditambah 1 per 0 ditambah 1 plus C sama dengan x pangkat 4 per 4 min 2x pangkat 3 per 3 ditambah x kuadrat min 2x plus C. Nomor 2, integral 2 akar x pangkat 3 min 2 per x pangkat 2 ditambah 3 dx. Jawab, integral 2 akar x pangkat 3 min 2 per x pangkat 2 ditambah 3 dx sama dengan integral 2x pangkat 3 per 2 min 2x pangkat min 2 ditambah 3 dx sama dengan 2x pangkat 3 per 2 ditambah 1 per 3 per 2 ditambah 1 min 2x pangkat negatif 2 tambah 1 per negatif 2 ditambah 1 ditambah 3x ditambah C sama dengan 4 per 5x pangkat 5 per 2 ditambah 2x pangkat negatif 1 ditambah 3x ditambah C. Selanjutnya teorema B, yaitu antiturunan dasar trigonometri. Ada dua. Yang pertama, integral sin x dx sama dengan min cos x plus C. Yang kedua, integral cos x dx sama dengan min cos x plus C. Bukti teorema ini diperoleh dengan menurunkan bagian ruas kanan. Misalnya, dx sin x plus C sama dengan cos x plus 0 sama dengan cos x. Pemahaman tentang identitas trigonometri akan membantu proses integrasi pada fungsi trigonometri. Next, integral sebagai operator linear. Integral sebagai operasi pasangan dari turunan memiliki sifat linear. Sifat ini memudahkan kita dalam menentukan hasil dari proses integrasi yang ada. Teorema C, yaitu integral tak tentu sebagai operator linear. Misalkan f dan g mempunyai antiturunan atau integral tak tentu dan misalnya k konstanta, maka yang pertama integral k f x dx sama dengan k integral f x dx. Yang kedua integral f x plus gx dx sama dengan integral f x dx plus integral gx dx. Yang ketiga, integral fx min gx dx sama dengan integral fx dx min integral gx dx. Nah, untuk pembuktiannya, yang pertama, dx k integral fx dx sama dengan k dikali dx integral fx dx berdasarkan sifat linear turunan. Selanjutnya, k dikali dx integral fx dx sama dengan k dikali dx fx plus c sama dengan k dikali f inverse x sama dengan kfx. Next, terdapat dua contoh. Yang pertama, integral 3x kuadrat plus x dx. Penyelesaiannya yaitu integral 3x kuadrat plus x dx sama dengan 3 integral x kuadrat dx plus integral x dx sama dengan 3 dalam kurung sepertiga x pangkat 3 plus c1 ditambah dalam kurung setengah x kuadrat ditambah c2 sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat per 2 ditambah dalam kurung 3c1 ditambah c2 sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat per 2 plus c. Untuk contoh yang kedua, integral 2x pangkat 3 min x akar 3 dx. Penyelesaiannya integral 2x pangkat 3 min x akar 3 dx sama dengan integral 2x pangkat 3 dx min integral x pangkat sepertiga dx sama dengan 2 integral x pangkat 3 dx min integral x pangkat sepertiga dx sama dengan 2 dikali 1 per 4 x pangkat 4 dikurang 1 per 1 per 3 plus 1 x pangkat 1 per 3 plus 1 plus c sama dengan x pangkat 4 per 2 dikurang 3x pangkat 4 per 3 per 4 ditambah c.
Mari kita kaji integrasi-integrasi berikut. Yang pertama, integral x min 1 kuadrat dx. Yang kedua, integral x kuadrat min 1 pangkat 3 x dx. Yang ketiga, integral x kuadrat min 1 pangkat 5 2x dx. Pada soal nomor 1, dapat kita selesaikan dengan cara menguraikan integral menjadi x min 1 kuadrat sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Selanjutnya, kita gunakan sifat linier akan diperoleh integral x min 1 kuadrat dx sama dengan 1/3x pangkat 3 min x pangkat 2 plus x plus c. Lalu, bagaimana dengan soal nomor 2 dan 3? Kita lakukan cara yang sama seperti soal nomor 1. X kuadrat min 1 pangkat 3 X sama dengan X pangkat 6 min 3 X pangkat 4 plus 3X pangkat 2 min 1 X sama dengan X pangkat 7 min 3X pangkat 5 plus 3X pangkat 3 min X. Lalu nomor 3, tentu saja kita dapat menggunakan cara tersebut. Namun, kita membutuhkan pemahaman tentang perkalian polinom. Selain itu, dengan menguraikan integral, kita akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan ketelitian yang tinggi apabila pangkat semakin besar. Mengingat kembali aturan rantai untuk turunan, yaitu jika U sama dengan Gx memiliki turunan dan N bilangan rasional, maka D per Dx U pangkat N sama dengan D per Du U pangkat N Du per Dx sama dengan Nu pangkat N min 1 G aksen X sama dengan N Gx pangkat N min 1 G aksen X. Dengan pendekatan turunan implisit, kita bisa menyatakan D U pangkat N sama dengan N Gx pangkat N min 1 dikali G aksen X dx. Integralkan kedua ruas, kita bisa peroleh U kuadrat sama dengan N integral Gx pangkat N min 1 dikali G aksen X dx atau integral Gx pangkat N min 1 dikali G aksen X dx sama dengan U pangkat N per N plus C sama dengan Gx pangkat N per N plus C. Ambil N min 1 sama dengan R sehingga menjadi integral Gx pangkat N min 1 dikali G aksen X dx sama dengan Gx pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C, asalkan R tidak sama dengan min 1. Bentuk akhir ini dikenal dengan bentuk pangkat yang diperumum. Bentuk ini merupakan bentuk yang paling banyak digunakan dalam proses integrasi. Teorema D, misalkan G adalah fungsi dan R bilangan rasional yang tidak sama dengan negatif 1. Maka, integral dari Gx pangkat R dikali G aksen X dx sama dengan Gx pangkat R tambah 1 per R tambah 1 ditambah C. Teorema tersebut dapat digunakan apabila ada fungsi yang berbentuk Gx dan G aksen X dalam integrannya. Contoh, yang pertama, integral dari dalam kurung X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 12 dikali 3X kuadrat ditambah 2 dx. Jawab, misalkan Gx sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X, maka G aksen X sama dengan 3X kuadrat ditambah 2. Berdasarkan teorema D, maka integral dari dalam kurung X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 12 dikali dengan 3X kuadrat ditambah 2 dx sama dengan integral dari Gx pangkat 12 dikali G aksen X dx sama dengan Gx pangkat 13 per 13 ditambah C. Kemudian, substitusikan nilai Gx sehingga diperoleh dalam kurung X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 13 per 13 ditambah C. Contoh kedua, integral dari sin pangkat 10x cos x dx. Jawab, misalkan fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x.
Berdasarkan teorema D, maka diperoleh integral dari sin pangkat 10x cos x dx sama dengan integral dari fx pangkat 10 dikali f aksen x dx sama dengan fx pangkat 11 per 11 ditambah c. Substitusikan nilai fx sehingga diperoleh sin pangkat 11x per 11 tambah c. Lalu, bagaimana dengan integral berikut yang integralnya tidak memuat secara langsung gx dan g aksen x? Seperti integral dari dalam kurung x kuadrat dikurang 2 pangkat 5 x dx, integral dari dalam kurung x pangkat 3 ditambah 3x di pangkat 5 dikali x kuadrat ditambah 1 dx, dan integral dari x kuadrat per 2 ditambah 4 kuadrat x kuadrat dx. Pada kasus ini, penggunaan notasi turunan implisit yang disajikan oleh Leibniz dapat kita gunakan. Jika U sama dengan Gx, maka DU sama dengan G aksen X dx. Selanjutnya, teorema D dapat ditulis menjadi integral dari U pangkat R dr sama dengan U pangkat R tambah 1 per R tambah 1 ditambah C. Kasus pertama, integral dari dalam kurung x kuadrat dikurang 2 pangkat 5 x dx. Penyelesaian, misalkan U sama dengan x kuadrat dikurang 2, maka DU sama dengan 2x dx. Jadi, setengah DU sama dengan x dx. Sehingga, integral dari dalam kurung x kuadrat dikurang 2 pangkat 5 x dx sama dengan setengah dikali 1/6 integral U pangkat 6 DU sama dengan 1/12 U pangkat 6 ditambah C. Substitusikan nilai U sehingga diperoleh 1/12 dikali dalam kurung x kuadrat dikurang 2 pangkat 6 tambah C. Kasus kedua, integral dari dalam kurung x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 5 dikali x kuadrat tambah 1 dx. Penyelesaian, misalkan U sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x, maka DU sama dengan 3x kuadrat tambah 3 dx. Jadi, DU sama dengan 3 dikali x kuadrat tambah 1 dx. Sehingga, integral dari dalam kurung x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 5 dikali x kuadrat tambah 1 dx sama dengan 1/3 dikali integral dari U pangkat 5 DU sama dengan 1/3 dikali 6 U pangkat 6 tambah C. Kita substitusikan nilai U sehingga diperoleh 1/18 kali dalam kurung x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 6 ditambah C. Kasus ketiga, integral dari dalam kurung x kuadrat per 2 ditambah 4 kuadrat x kuadrat dx. Penyelesaian, misalkan U sama dengan x kuadrat per 2 ditambah 4, maka DU sama dengan x dx. Sehingga, integral dari dalam kurung x kuadrat per 2 tambah 4 kuadrat x kuadrat dx sama dengan integral dari U kuadrat x du. Tampak bahwa integral terakhir tidak bisa diselesaikan, yang berarti penggunaan teorema D tidak berhasil. Dengan cara lain, mungkin bisa bermanfaat seperti manipulasi aljabar untuk integralnya. Dengan memanipulasi integral akan didapatkan integral dari dalam kurung x kuadrat per 2 tambah 4 kuadrat x kuadrat sama dengan dalam kurung x pangkat 4/4 ditambah 4x kuadrat tambah 16 dikali x kuadrat sama dengan x pangkat 6/4 ditambah 4x pangkat 4 tambah 16x kuadrat. Sehingga integral dari dalam kurung x kuadrat per 2 tambah 4 kuadrat x kuadrat dx sama dengan x pangkat 6/4 ditambah 4x kuadrat tambah 16x kuadrat dx sama dengan x pangkat 7/28 ditambah 4x pangkat 5/5 ditambah
16x pangkat 3 per 3 ditambah C. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa penggunaan teorema D akan bermanfaat apabila terdapat fungsi dan turunannya, atau kelipatan dari keturunannya. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.